Nah, 75% pekerjaan kita sudah selesai, tinggal kita kerjakan 3 poin yang tersisa. Selanjutnya di sini adalah poin 22, yaitu terkait koreksi kadar air. Koreksi kadar air itu maksudnya apa? Nah, di sini kalau teman-teman cermati, sebenarnya adalah pada nomor 21, reka proporsi campuran beton per meter kubik dalam kilogram. Tapi catatannya di sini adalah agregat yang digunakan adalah kondisi SSD. Nah, permasalahannya adalah apabila teman-teman di sini menghadapi kubikasi pekerjaan beton yang besar, tidak mungkin sekali teman-teman itu menggunakan agregat, baik itu agregat halus maupun agregat kasar dalam kondisi SSD. Karena kondisi SSD itu tadi adalah kondisi yang ciptaan, kondisi yang buatan. Jadi kalau kita membuat kubikasi material tersebut dalam kondisi SSD, kok kayaknya sedikit mustahil. Sehingga di sini fair-nya teman-teman akan menggunakan kondisi yang lebih representatif, yang jauh lebih mudah untuk dikerjakan, yaitu kalau di sini saya sarankan teman-teman akan menggunakan kondisi asli. Jadi sesuai dengan peruntukannya, maksud saya adalah perolehannya di lapangan seperti apa agregat itu. Jadi kita akan menggunakan kondisi asli. Nah, dari bagian sebelumnya, yaitu pada bagian atas dari tabel kan kita sudah mencatat ya, yaitu kadar air agregat halus, kondisi asli dan SSD berapa, agregat kasar, kondisi asli dan SSD berapa. Nah, di sini untuk keperluan perhitungan kita akan salin. Kita akan salin dan kita terapkan pada nomor 22. Oke. Nah, di sini sudah diketahui bahwa kadar air agregat halus kondisi SSD adalah sebesar 2,8%. Kemudian untuk kondisi aslinya adalah 5,4%. Kemudian kadar air agregat kasar kondisi SSD adalah sebesar 3,09%. Dan kadar air agregat kasar kondisi asli adalah sebesar 0,99%. Nah, di sini kan kita nanti akan menggunakan agregatnya kondisi asli. Nah, sedangkan kalau teman-teman kembali lagi ke nomor 21, proporsi campuran beton yang ada di sini kan kondisinya SSD. Dan kondisi SSD kan kondisi pencampuran beton yang ideal. Jadi seharusnya memang beton itu terbuat dari agregat yang kondisinya itu SSD. Tapi tidak mungkin kita mengusahakan kondisinya SSD karena kubikasinya itu besar. Nah, sehingga kita akan gunakan yang kondisi asli. Berarti di sini kita harus menyesuaikan jumlah airnya yang kita akan gunakan dalam campuran beton. Intinya di sini adalah kalau teman-teman menggunakan agregat kondisi asli, sedangkan yang seharusnya itu menggunakan kondisi SSD, selisih airnya itu sebenarnya berupa kelebihan air atau kekurangan air. Jadi, kita dapat menentukan dia itu kelebihan air atau kekurangan air itu apabila kita lihat kondisi asli terhadap SSD itu seperti apa. Jadi seharusnya kan yang SSD, tapi kan kita gunakan yang asli. Yang asli kalau kita lihat di sini, kadar airnya itu lebih besar daripada yang SSD. Seharusnya kita cukup menggunakan SSD gitu loh. Jadi kesimpulannya apa di sini? Jadi kesimpulannya di sini adalah kadar air yang terkandung dalam agregat halus kondisi asli itu lebih besar dibandingkan dengan yang kondisi SSD. Berarti kita dapat menyimpulkan untuk agregat halus dia terjadi kelebihan air. Jadi yang diharapkan kan maksimal cuma SSD, tapi aslinya itu lebih besar daripada SSD. Maka dari itu, kadar air kondisi aslinya itu lebih besar daripada yang SSD atau kelebihan air. Nah, kemudian untuk agregat kasar seperti apa? Patokannya itu SSD, aslinya itu 0,99%. Untuk dapat mencapai SSD berarti dia itu kekurangan air. Jadi, dia kekurangan air sebesar berapa?
tinggal kita selisihkan saja. Selisihnya itu adalah 3,09 dikurangi dengan 0,99 atau sebesar di sini 2,1%. Kemudian untuk yang agregat kasar tadi, dia mengalami kelebihan air berapa persen? Ya kita selisihkan saja, 5,4 dikurangi dengan 2,8 atau 2,6%. Jadi, apabila kita menggunakan agregat halus kondisi asli, kita harus mengkalkulasi ulang airnya yang kelebihan tadi sebesar 2,6%. Sedangkan kalau agregat kasarnya, dia itu kekurangan air, berarti kita harus tambahkan air sebesar 2,1%. Gimanakah cara koreksi jumlah air yang digunakan? Jadi di sini jumlah air terkoreksi itu sama dengan jumlah air yang sudah diketahui tadi ya. Jadi kita lihat pada nomor 11. Di sini kan diketahui kadar airnya adalah 196. Jadi kita akan salin 196. Nah, kemudian di sini kan kita lihat bahwa untuk agregat halusnya itu terjadi kelebihan air sebesar 2,6%. Berarti kelebihannya harus kita buang dong. Nah, berarti harus kita kurangi 2,6/100 untuk mewakili 2,6% dikalikan dengan berat agregat halusnya, yaitu 532,7. Kemudian, untuk agregat kasarnya seperti apa? Agregat kasarnya di sini terjadi kekurangan air. Berarti untuk mencapai kondisi SSD kita harus tambahkan air sejumlah 2,1%. Berarti kita tambahkan 2,1/100 untuk mewakili 2,1% dikalikan dengan berat agregat kasarnya, yaitu sebesar 1243. Nah, ini tinggal kita hitung. Jumlah air terkoreksinya adalah sebesar 208,3 kg per meter kubik. Maksudnya apa di sini? Jadi, apabila kita menggunakan agregat halus dan agregat kasar kondisinya SSD, kita perlu airnya itu sejumlah 196 kg per meter kubik. Seperti yang ditunjukkan pada nomor 11. Sedangkan apabila kita menggunakan agregat halus dan agregat kasar itu kondisi asli, kita perlu melakukan penyesuaian dari jumlah air yang digunakan dalam pencampuran betonnya dari 196 menjadi 208,3, di mana 208,3 ini merupakan hasil koreksi dari kelebihan air yang terjadi pada agregat halus dan kekurangan air yang terjadi pada agregat kasar. Jadi kelebihan dan kekurangan air tersebut diperoleh dari menselisihkan antara kondisi asli terhadap kondisi SSD-nya. Selanjutnya akan kita hitung ulang proporsi dari campuran betonnya apabila kita menggunakan agregat kondisi asli. Jadi di sini kita harus menghitung terlebih dahulu berat real dari agregat halus dan berat real dari agregat kasarnya berapa setelah kita lakukan penyesuaian dari jumlah airnya tadi. Nah, di sini kita mulai terlebih dahulu dengan menghitung berat agregat halus kondisi asli. Nilainya adalah mula-mula tadi kan sudah kita ketahui ya, 532,7 dari nomor 19. Nah, ternyata kan di sini gini. Kalau kita lihat SSD tadi kan kadar airnya 2,8%. Sedangkan yang asli itu 5,4%. Berarti kalau kita bandingkan antara asli sama SSD, kadar airnya besar siapa? Besar yang asli kan? Nah, berarti berat agregat halusnya itu lebih berat karena kadar air di dalamnya lebih besar.
penambahan beratnya itu berapa? Ya tinggal kita tambahkan selisih kelebihan airnya tadi, yaitu di sini 2,6 per 100. Dikali berapa? Dikali beratnya agregat halus tadi. Nilainya adalah 546,6 kg per meter kubik. Kemudian kita lanjutkan untuk berat agregat kasar kondisi asli. Nah, kalau berat agregat kasar kondisi SSD tadi awalnya adalah 1243. Nah, tapi kalau kita lihat kadar airnya di sini sekarang. Kalau yang SSD tadi kadar airnya kan 3,09%. Sedangkan yang kita gunakan ini kan kondisinya asli, kadar airnya itu cuma 0,99%. Sehingga kadar airnya tadi kan susut ya, lebih kecil. Berarti kita harus kurangi dengan selisih dari persentase kekurangan air yang telah kita hitung sebelumnya. Jadi tadi kan sudah diketahui 2,1 ya. Jadi 2,1 per 100 dikalikan dengan 1243. Diperoleh 1216,9 kg per meter kubik. Nah, sehingga apabila kita susun ulang proporsi campuran betonnya per meter kubik, apabila agregatnya kondisi asli, itu adalah semennya tetap ya, tidak berubah. Semennya itu senilai 384,3. Kemudian untuk agregat halusnya kita update di sini jadi 546,6. Kemudian dibanding agregat kasarnya di sini menjadi 1216,9. Kemudian untuk airnya di sini 208,3. Nah, di sini kalau kita susun rasionya sama ya tadi, setiap berat dari material penyusun betonnya kita bagi dengan berat semen. Jadi di sini nanti menjadi 1, kemudian ini 1,4, kemudian 3,1, kemudian untuk airnya menjadi 0,54. Nah, di sini kalau kita cermati ya, awalnya faktor air semen yang kita gunakan kan 0,51. Dengan syarat kita menggunakan agregatnya kondisi SSD. Nah, sekarang ini kalau kita menggunakan agregatnya kondisi asli dengan kadar air yang tentu saja berbeda dengan kondisi SSD, maka kita mendapati adanya perubahan faktor air semen. Dari yang awalnya 0,51 menjadi 0,54. Selisihnya tadi itu menjadi koreksi untuk agregat yang digunakan di sini. Jadi terjadi kelebihan air dan kekurangan air sehingga fase-nya berubah. Nah, selanjutnya di sini nomor 24 yang terakhir kita diminta untuk menentukan proporsi campuran beton untuk volume rencana. Nah, sebagai contoh di sini kita ingin membuat 3 silinder beton dengan diameter 150 mm dikalikan 300 mm. Ini kan silinder standar ya, sudah kita singgung pada materi sebelumnya. Jadi kalau kita gambarkan demikian, jadi diameternya itu adalah 150 mm dan tingginya adalah 300 mm. Berarti kita dapat menghitung ya, volume silindernya, volume 1 silinder. Itu sama dengan rumusnya 1/4 pi dikalikan D kuadrat dikalikan T. Kalau kita substitusikan di sini ya, dalam meter 1/4 dikalikan pi dikalikan diameter 0,15 kuadrat dikalikan tinggi 0,3. Diperoleh volumenya itu adalah 0,0053 meter kubik. Nah, kalau kita sekarang hitung volume 3 silinder, berarti 3 kali 0,0053 atau sebesar 0,5
meter kubik. Nah, di sini teman-teman, dalam praktek beton itu ada kalanya volume beton yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan saat kita praktekkan. Maksudnya apa? Kadang beton itu mengalami penyusutan volume. Jadi kadang kita kalau ngaduk beton yang terbuat dari sekian kilo material A, sekian kilo material B, kita ekspektasikan dia akan jadi 1 meter kubik beton, belum tentu itu akan tepat 1 meter kubik beton. Banyak kemungkinan dan besar kemungkinan di situ volume yang tercapai itu akan kurang dari 1 meter kubik beton. Sehingga dalam perencanaan kita perlu melakukan pembengkakan atau markup dari volume beton yang kita rencanakan. Nah, untuk praktek biasanya itu kita gunakan 15% sampai 30%. Nah, karena ini nanti hitungannya itu untuk pekerjaan yang amatir ya. Jadi untuk praktikan yang belum memiliki pengalaman sehingga penyusutannya itu akan cenderung sangat besar, kita akan gunakan volume up sebesar 30%. Jadi kita seolah-olah akan membuat volume betonnya itu 130% lebih besar daripada yang direncanakan. Jadi kita tidak akan tepat di 0,0159, tapi lebih besar daripada itu. Atau lebih tepatnya adalah 130% dikalikan 0,0159. Jadi volume betonnya yang akan kita buat adalah sebesar 1,3 dikalikan dengan 0,0159. Atau sama dengan 0,021 meter kubik. Nah, sudah? Di sini tinggal kita hitung kebutuhan dari agregat, kemudian semen, serta air yang diperlukan untuk memenuhi kubikasi beton yang hanya 0,021. Nah, pada nomor 23 di sini kan sebenarnya kita sudah mendapatkan apabila kita itu mencampur betonnya dalam 1 meter kubik, kita perlu 354,3 kg semen, 546,6 kg agregat halus, 1216,9 kg agregat kasar, dan 208,3 kilogram air. Nah, ini kan dalam meter kubik. Nah, sekarang kita cuma perlunya adalah 0,021 meter kubik. Berarti untuk mendapatkan kebutuhan dari material yang diperlukan, ya tinggal kita kalikan saja 0,021 bertahap terhadap 384,3 dan seterusnya. Jadi, di sini nanti kita akan peroleh jumlah dari semennya itu adalah, saya contohkan di sini ya, 0,021 dikalikan dengan 384,3 sama dengan berapa nanti. Kemudian agregat halus sama 0,021 dikalikan dengan 546,6, dapatnya berapa? Kemudian agregat kasar 0,021 dikalikan dengan 1216,9, dapatnya berapa? Dan air sama dengan 0,021 dikalikan dengan 208,3, hasilnya berapa? Jadi kalau kita hitung di sini untuk mencetak 3 silinder beton diameter 150 mm, tinggi 300 mm dengan pembekakan 30%, itu diperlukan semen sebanyak 8,07 kg. Kemudian untuk agregat halusnya di sini diperlukan sebesar 11,48 kg. Kemudian untuk agregat kasarnya adalah 25,56 kg dan air adalah sebesar 4,37 kg. Nah, ini teman-teman tinggal salin saja ke format ini ya. Jadi semennya itu perlu 8,07, kemudian banding 11,48,
Kemudian untuk agregat kasarnya 25,56. Kemudian untuk airnya adalah 4,37. Jadi demikianlah proses dari perancangan campuran beton. Dari awal kita sudah menetapkan properties dari material yang akan kita gunakan, serta spek teknis dari bangunan yang akan kita rancang. Kemudian di sini sampai kita berujung pada menentukan kubikasi dari beton yang akan kita cetak. Nah, di sini nanti kubikasinya dapat menyesuaikan ya sesuai dengan request.